Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai pembuka atau dasar kajian kita, surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-9, halaman 556. At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah yauma, pada suatu hari, suatu saat, yauma yajma', di hari itu Allah akan mengumpulkan kamu semua, liyaumil jam'i, itu pada hari penghimpunan, dzalika yaumut taghabun, itulah dianya hari pengungkapan kesalahan-kesalahan atau penampakan kesalahan-kesalahan. Wa may yu'min billah, dan siapa saja yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan dia mengerjakan amal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan yukaffir, menghapuskan atau menutupi, sayyi'atihi, kesalahan-kesalahannya, wa yudkhilhu, dan akan memasukkannya ke dalam jannat, ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah dianya suatu kemenangan atau keberuntungan yang sangat besar, sangat agung. Kira-kira begitulah terjemahnya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ada yang ditutup begitu saja oleh Allah, sehingga kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu tidak dinampakkan. Seakan-akan karena dia sudah ditutup, seakan-akan tidak ada lagi, sehingga bagaikan dia terhapus. Namanya takfiruz dzunub. Takfir, takaf, fayara, takfir, takfiruz dzunub. Tiba di ayat namanya yukaffir, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya, sehingga seakan dengan itu terhapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu. Apa namalah dia itu dengan takfir, atau istilahnya
mukaffirati dzunub, hal-hal yang dapat menghapuskan, menutupi dosa-dosa. Sebagaimana yang telah terangkan dalam kajian-kajian yang lalu, di samping kita istighfar dan taubat, menyesali dan mengakui kesalahan, lalu meminta ampun, ada pula dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita yang atas rahmat Allah. Karena Allah itu juga Maha Pemaaf, Maha Kasih. Dengan hanya melakukan amalan-amalan saleh saja, maka jadilah amal saleh itu sebagai penambal penutup. Kalau kita bikin suatu permisalan, ada satu lubang, ada sesuatu yang robek, yang rusak, ditambal, soal ditumbuk. Nah, penambal penumbuknya itu adalah amal saleh. Dan yang amal saleh ini pasti orang beriman. Sebab kalau tidak beriman, orang beramal dia, tidak saleh namanya. Walaupun di sisi pandang manusia saleh atau baik, tapi bagi Allah tidak, karena Allah tidak menerima amalan orang kafir, tidak beriman. Nah, karena kesalahan-kesalahan kita tuh saking banyaknya, tiba di jalan banyak lubang-lubangnya, tiba di banyu sudah banyak robek-robeknya, di atap sudah banyak bocornya, ditambal. Penambal ini kafarat namanya. Apa kafaratnya? Penghapus penutupnya supaya tidak lagi nampak robeknya, jalan berlubangnya atau bocornya, dan segala macam, antara lain amal saleh. Nah, sebelum kita melanjutkan ayat ini, saya bacakan sebuah hadis sahih, disahihkan oleh para pakar-pakar hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 3233. Karena agak panjang, ada kira-kira salaman, saya ambil saja yang poin-poinnya saja. Satu kali Nabi SAW terlambat untuk keluar dari kamar beliau ke masjid, itu salat subuh, dan orang-orang sudah pada menunggu beliau. Sampai-sampai cemas dan takut sahabat nanti matahari terbit atau muncul. Setelah itu tiba-tiba Nabi muncul keluar dari kamar beliau. Baru saja beliau muncul, langsung iqamat dikumandangkan. Fathuiba bis shalah. Kemudian beliau jadi imam, dan salat pun beliau ringkas. Artinya beliau tidak berpanjang-panjang membaca ayat, beliau ringkas. Salat subuh itu, setelah salat subuh beliau mengucapkan salam, lalu beliau menyeru dengan suara yang agak lebih tinggi. Kata beliau, ya, jangan kalian keluar dulu, tetap duduk di saf masing-masing dan jangan beranjak. Lalu beliau menghadapkan wajah kepada sahabat-sahabat, kemudian berkata, Atani lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surat
semalam aku didatangi oleh Rabbku, Tuhanku, fi ahsani surah, dalam wujud bentuk yang sangat indah, paling indah. Atau dalam tidurku dan satu riwayat. Sedikit kita jelaskan ini. Ada sesuatu yang tidak patut dan tidak perlu kita tanyakan tentang kaifiatnya, caranya dan bagaimananya. Itu tentang yang gaib. Lebih-lebih tentang Allah. Karena tidak termakan di benak, di tengkorak kita. Seperti Allah turun ke langit dunia, tidak usah kita kupas panjang-panjang. Juga seperti hadis ini saya tengok syarahnya langsung. Yang aman di kita, Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan ahsana surah, seindah-indah, sebentuk-bentuk, sebagus-bagus wujud. Karena dalam riwayat beliau semalam diserang oleh kantuk berat. Nabi ngantuk berat. Ketika itu beliau salat malam, tidak tahan pada kantuk, sehingga kondisi beliau ketika itu antara tidur dengan tidak tidur, mengantuk berat. Dalam kondisi seperti itu, hampir-hampir beliau dikalahkan oleh tidur, tapi tidak tidur. Dalam satu riwayat malah memang tidur betul, selayang. Lalu dalam keadaan tidur beliau seperti itu, atau mengantuk seperti itu, beliau melihat Allah. Ini masalahnya. Hadis ini sahih nih. Beliau melihat Allah dalam seindah-indah bentuk, wujud dan tampilan yang tidak perlu kita pertanyakan, karena kita bukan Nabi. Nanti kalau ingin melihat Allah di akhirat saja, tepatnya di surga. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Dan memang biasanya Nabi kalau turun wahyu kan kadang-kadang beliau dalam keadaan tidur atau dalam keadaan posisi yang sangat berat sekali, mata beliau seakan-akan mengantuk. Nah, kita hentikan tentang Allah ini, tentang Allah turun, Nabi melihat Allah, kemudian bagaimana kita hentikan karena sudah dibatasi. La tafakkaru fillah. Kamu jangan memikirkan tentang Allah lah. Karena tidak termakan di benak, di kepala kamu. Nah, ketika itulah Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, berfirman kepada Nabi, bunyinya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini Nabi cerita nih pada sahabat. Atani lailah Rabbi tabaraka, semalam Rabbku yang maha suci lagi maha tinggi mendatangiku. Lalu dia, Tuhanku itu, berkata, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul malaul a'la. Tahukah engkau apa yang menjadi perbincangan hangat dan sengit, seakan-akan bertengkar tapi tidak bertengkar, al malaul a'la, oleh malaikat-malaikat yang mulia di alam tertinggi sana? Mereka menjadi suatu buah viral ya, viral. Yahtasimun. Kalau gitu yahtasimun itu batangka, basinggurah. Malaikat tidak bertengkar, karena malaikat sudah dibersihkan daripada perbuatan itu. Malaikat memperdebatkan, membicarakan begitu seru dan hangat pembicaraan malaikat itu. Ini yang ditanyakan Allah kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah tahu ya. Lalu Nabi menjawab, karena beliau tidak tahu,
apa yang terjadi di alam sana yang menjadi perbincangan hangat oleh al-ashraful minal malaika al-muqrabin, malaikat-malaikat yang tertinggi dan malaikat-malaikat yang mulia yang didekatkan posisi kedudukannya kepada Allah. Beliau tidak tahu. Jawaban beliau, la adri. Ya Allah, ya Tuhan, aku tidak tahu. Kita tidak tahu. Sampai Allah bertanya 3 kali. 3 kali pertanyaan sama. Ini kata para ulama menjelaskan diulang-ulang pertanyaan sama 3 kali untuk menekankan betapa pentingnya hal yang menjadi perbincangan hangat, menjadi topik apa namanya, berita pagi apa namanya? Headline ya? Nah, jadi topik hangat ini di Metro. Begitu pentingnya. Wadzalika li bayani ahmiyatih. Ini menunjukkan betapa luar biasanya perbincangan. Lalu kemudian kata Nabi selanjutnya, karena aku tidak paham, aku tidak mengerti apa yang menjadi perdebatan hebat itu. Fawada'a yadahu baina katifai. Lalu Allah meletakkan tangannya di atas pundakku, bahuku. Ini juga tidak tahu kita. Allah meletakkan tangannya di pundakku, di bahuku. Mau kita ingkari hadis ini sahih. Diakui kesahihannya. Mau kita terima bagaimana ya? Yang terbaik adalah percaya saja. Tanpa memanding-manding, memisal-misal dan segala macam. Rabbku, Tuhanku meletakkan wada'a, dia letakkan jadahu baina katifai, di antara 2 bahuku. Tidak boleh pula kita contohkan. Hatta wajadtu bardaha baina saddai, sehingga aku merasakan dinginnya, merasakan dinginnya di antara 2 dadaku, atau di antara leherku terasa tawar dingin, sejuk. Ya, begitu sangat halus, lembut, terasa sekali tawar, nyaman di dada beliau. Itu penjelasannya. Karena turunnya suatu hal ke dalam hati beliau. Setelah itu beliau langsung paham, langsung mengerti. Dikatakan bahwa ketika itu terjadi, maka araftu, aku mengerti apa yang menjadi perbincangan oleh malaikat-malaikat, baru aku bisa mengerti aku. Kemudian setelah itu terjadi, kembali Allah bertanya, ya Muhammad, hal tadri fi ma yahtasimul malaul a'la? Tahukah engkau apa yang menjadi perdebatan hangat, perbincangan seru di kalangan malaikat-malaikat yang mulia dalam sana? Naam. Beliau jawab, tahu ya Allah. Setelah Allah meletakkan tangannya. Lalu Nabi menjawab, yang menjadi perdebatan seru malaikat-malaikat di dalam sana fil kafarat wal kafarat al-muktu fil masjid. Mereka membicarakan dengan sangat begitu rupa sampai menjadi headline ya. Topik terhangat ini di malam malaikat itu tentang kafarat. Kafarat hal-hal yang dapat menghapus, menutupi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini yang menjadi suatu topik hangat oleh malaikat. Dijawab Nabi begitu. Ingat, itu al-kafarat, setentangan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Pertama,
al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Seperti sekarang ini. Diam, tinggal di masjid setelah salat. Nah, kalau benarlah niat kita sedang apa? Menjadi berita terhangat ke juga istilah. Oh, Allah. Seru lah. Duduk kita setelah salat, duduk saja. Apalagi membaca ayat dan memahaminya, tambah hadis memahaminya, itu menjadi suatu berita hangat. Kalau bahasa kita, rugilah orang yang tidak duduk. Kalau kemana-mana dan tidak apa-apa, duduk sajalah. Tidak rugi. Kita tidak kemana-mana, duduk saja masjid. Mengantar anak sekolah tidak juga nih. Pagi ini kan adalah tempo orang. Masjid. Dia suka tidak suka kepada kaji atau guru yang mengaji, nanti persoalannya duduk sajalah. Karena duduk saja itu al-makthu. Diam duduk di masjid setelah salat. Walaupun duduknya itu duduk saja, tidak masalah. Namanya al-mukthu ya, al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Rupanya karena setelah salat itu orang duduk di masjid, karena dia sedang berada di tempat yang paling Allah cintai. Ahabul bilad, ahabul bika, tempat yang paling Allah cintai, yang paling sukai adalah masjid. Dan tidak ada tempat yang kita disenang untuk berlama-lama duduk kecuali di masjid. Kalau duduk di tempat orang dagang habis uang. Duduk tepi jalan nampak orang lalu. Dan seterusnya. Duduk di masjid dengan catatan duduknya itu bukan berarti menghindari kerja atau malas bekerja. Kalau itu yang terjadi, tidak boleh. Dan tidak boleh duduk di waktu duha di masjid. Umar bin Khattab marah dia. Iko hari kerja goyuang aja. Kadang seorang pemuda keluar. Iko waktunya untuk bekerja. Keluar ke sana. Itu Umar. Karena habis pagi syuruk dan duha itu bertebaralah. Ini yang pertama dibilang bahasa al-mukthu fil masjid, duduk di masjid. Nah, setelah itu apa lagi kafaratnya? Setentangan al-mashyu 'ala al-aqdam ila al-jama'at, berjalan kaki dari tempat tinggal di rumah menuju di mana orang salat jamaah. Ini fadilah yang luar biasa ini. Bahkan yang terbaik itu berwudu di tempat tinggal kita. Ini tidak harus di rumah kita nih. Di mana kita berada, berdiam diri, bertempat, berwudu di rumah, lalu berjalan menuju masjid. Itulah perjalanan yang luar biasa. Begitu luar biasanya perjalanan itu sampai-sampai setiap langkah kakinya menjadi penghapus dosa-dosa. Begitu tercantum dalam hadis-hadis sahih. Setiap kaki yang dilangkahkan ke masjid, sehingga dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri dicantumkan beberapa buah hadis. Antara lain bahwa sahabat-sahabat Nabi kalau melangkah ke masjid itu tidak mongkang. Tahu mongkang? Langkah panjang. Diperpendek karena mereka ingin banyak langkah. Makin banyak langkah,
makin banyak dosa terhapus. Allah jadikan langkah-langkah al-masyu, Allah jadikan langkah-langkah menuju masjid itu langkah-langkah penghapus dosa, langkah-langkah penambah pahala, langkah-langkah menaikkan derajat, dan langkah-langkah orang dianggap salat. Ini yang bikin malaikat menjadi apa? Malaikat di alam tertinggi sana bukan sembarang malaikat, malaikat-malaikat yang mulia menjadi pembicaraan seru. Apa? Karena pahala yang Allah siapkan, balasan yang Allah siapkan luar biasa. Itu maka menjadi berita hangat pagi di alam malaikat. Semula Nabi tidak tahu ni, tapi dengan cara begitu Allah beritahu. Rugi juga orang yang di mana-mana dia dibicarakan oleh manusia, tapi di langit tak kenal. Di koran-koran, di medsos-medsos, di mana-mana menjadi perbincangan hangat orang ini. Tapi di alam langit tak kenal pajak aku. Siapa pajak aku? Sebaliknya bisa jadi ada orang yang begitu populer namanya di alam yang di atas sana, bahkan namanya selalu digaungkan di aras, sementara di bumi dia tidak tahu orang atau tidak populer, karena dia tidak tidak pejabat, tidak punya posisi, kedudukan, pangkat, status, tidak punya gelar, dan tidak punya embel-embel, kaya juga tidak, berkuasa juga tidak, anak sianu juga tidak. Pokoknya apa-apa yang menjadi suatu kebanggaan. Tapi bisa jadi dia sangat populer di langit. Bayangkan saat zikir-zikir yang kita ucapkan itu menyebut kita di alam di aras. Ketika kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, yang kita baca itu nanti di aras dia terus menyebut para orang yang bacanya. Tengok dalam kitab Fiqhul Azkar wal Adiyah, di situ ada dijelaskan hadisnya, ya, hadisnya, yakni mereka ini tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang mereka ucapkan, bertawaf sekeliling aras sambil menyebut nama-nama. Kalau di bumi kita sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, kan kita sebut nama Allah. Sekarang itu pula yang menyebut nama kita di alam tertinggi sana di aras. Luar biasa kan? Populer. Kalau begitu janganlah populer di bumi. Kau dapat populer lah di mana-mana. Di bumi itu populer, di langit populer. Bahkan di kalangan wanita-wanita surga dia juga populer. Karena juga wanita-wanita surga memperbincangkan ini. Orang-orang di dunia ini laki saya itu. Ini suami saya. Dialah suami saya sedang di masjid sekarang. Lelah dia. Sampai tidak sadar diri dia. Ini suami saya ini. Suami saya ini. Kan kepada wanita-wanita surga itu Allah kasih tahu namanya. Tahu nama. Mudah-mudahan kita biarlah cemburu istri-istri kita sekarang, salah. No? Nah, panih pasaran ya memang. Pasaran panih itu perlu jujur. Dan kita laki-laki itu harus mencari panih bini-bini saudara, supaya dikeceknya murah soalnya. Banyak. Oh jadi hanya perebutan juga kan. Ada yang kau di bidadari le sabut ya. Ini kau saya sana. Kau nak kaji tu dah. Walaupun you kaji tu. Jadi al-masyu melangkahkan kaki ilal jamaat, ke tempat di mana jamaat di jelas al-masyu 'ala al-aqdam ilal jamaat. Sudah dua tu.
al-mukthu berdiam di masjid, heboh, hangat perbincang malaikat. Apa yang menyebabkan mereka mau duduk di masjid setelah salat? Apa gerangan yang menahan? Allah yang paling tahu niatnya. Ya, Allah yang paling tahu niatnya. Kalau niatnya benar, kalau enggak ya lepeau lah dia. Lepeau kan. Sekarang wak, beliau lah jauh-jauh datang di Padang wak, di Pekanbaru mengaji ke dia wak dari bawah aja. Sekarang kan. Kau buya awak benar di Jakarta mah. Ustaz wak, nampak begitu tanya-tanya duduk aja sebentar. Kan niat paling berpengaruh. Innamal a'malu bin niat. Paling tidak itu yang dibaca oleh Ustaz kemarin, Ustaz Zul. Itu babnya, bab niat. Hadis arba'in. Itu dua. Yang ketiga, isbaghul wudu' fil makari. Menyempurnakan wudu, membaguskan wudu. Pada waktu-waktu saat-saat yang benci orang untuk menyempurnakannya. Makari. Ketika hari dingin sangat dingin. Bisa malam hari, bisa subuh hari, bisa hari hujan, badan tidak enak. Tapi dia tetap menyempurnakan wudunya sesempurna-sempurna. Yang dia berduduk menyampaikan air ke tempat-tempat yang mesti kena air dengan sempurna. Jadi ada suasana orang yang benci, tidak senang, beruduk, dingin. Andaikan beruduk, mereka beruduk hanyalah sekejap nian saja, walaupun sah tapi tidak sempurna. Kapan kondisinya? Ketika sakit, ketika dingin, ketika kita sedang malas atau mata sedang ngantuk, subuh datang, bikin orang enggak semangat untuk berwudu. Tetapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Malah dia isbaghul wudu. Itu dia mengerjakan wuduk tetap sempurna fil makari, pada tempat-tempat orang yang tidak senang. Makari itu yang benci, yang tidak senang, tidak suka orang. Tetap dia meninggalkannya, diselang-selangi, selang-seling ujung jari, kumur-kumur, masuknya ke hidung, lalu menggusap-gusap wajah, api, dengan tidak membuang air. Basuh ini sampai ke siku sini. Bukan hanya siram-siram saja. Siram, nak capek. Lalu menyapu kepala, baik. Bisa langsung ke telinga. Bisa ambil air baru. Bisa langsung. Malas orang tu. Karena orang yang paling ketujuh tu salahkan. Tidak ada kaji salah-salah, tidak ada. Orang sudah penat beribadah, kita salah-salahkan. Cari aja yang lebih baik. Kadang selampuran jangan ipuduan. Ini lampuran kupuduan ini saudara. Anu mengaji. Anda cari itu. Sah. Kalau pe musaji, saya nami musaji kau mati sekali yang. Enggak lah. Itu gara-gara apa imam? Enggak jadi head tropik apa? Head tropik Itu dah. Sampai cuci kaki juga isbak. Isbak tu menyempurnakan sebagus-bagusnya. Bukan berkelebihan. Bukan israf tapi sempurna. Why? Bukan hanya siram-siram, kan ada awak ke. Tak orang awak ambil air beluk ke. Atau mangkuk-mangkuk saya. Ada. Siapa? Paling tak saya sebentar ini. Ngaku tu barek, kamu ngaku. Aku saya. Tapi tetap digosok ujung-ujungnya.
sampai lipatan-lipatan digosok. Isbaq nih. Jadi kenapa mereka berbincang? Ya, orang ini melawan kemalasan, melawan sesuatu yang tidak diinginkan kan enggak Arab ridha Allah. Disebut betul tu fil makari, disebut betul makari. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Siapa saja yang melakukan hal yang seperti ini, apa tadi itu? Berdiam diri di masjid dengan niat yang benar, apalagi untuk ta'lim mengaji atau menunggu salat syuruk untuk dilaksanakan, diam diri di masjid sampai nanti berjalan berjalan menuju masjid atau tempat di mana jamaah didirikan, lalu menyempurnakan wudu. Dia dikatakan dia hidup dalam kebaikan. Asya bi khairin. Ini dia hidup dalam kebaikan. Karena selalu menjadi bincang malaikat dan didoakan oleh para malaikat Allah yang mulia. Orang beramal saleh itu didoakan malaikat. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Itu masalah. Lalu begitu juga mata bi khairin. Andaikan dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Mati kita sekarang ini, kita mati bi khair. Karena kita sedang berada di tempat terbaik, di waktu yang sangat baik. Ba'da subuh itu waktu baik untuk i'tikaf sebentar menunggu matahari terbit. Mendengarkan ta'lim itu bagus, luar biasa, dipuji, bahkan malaikat juga hadir. Berada pula kita di bulan puasa, di siang hari yang ke-27 Ramadan pula lagi. Sayangnya tidak ada namanya Naharul Qadri. Yang ada Lailatul Qadri. Kalau adalah siang qadar banyak orang. Kita buat aja lah siang qadarnya. Ini siang qadar, karena kita sedang berada di tempat yang mulia. Mati kita. Makanya orang yang mati di masjid, mati sedang salat tu cemburu kita. Cemburu. Kita juga cemburu. Kawan saya 2 orang meninggal pas itu. Pertama setelah khutbah, teman dekat betul. Dia lama dengan saya. Bahkan setiap saya mengaji beliau duduk mencatat, menulis. Yang satu lagi orang hebat juga, mati setelah salat subuh akan mengaji. Dulu beliau lama dengan saya mengaji, tapi setelah hebat beliau berdiri sendiri. Mati dah, cemburu kita. Maka biasakanlah berbuat baik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Karena orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang biasanya akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan berbuat baik. Nah, orang yang biasa duduk di masjid, biasa berjalan ke masjid, biasa beruduk dengan bagus dan segala macam, mudah-mudahan dia mati seperti itu. Amin. Dan adalah dia itu, orang seperti ini, kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummu. Dia dengan dosanya, dengan kesalahannya seperti bersih seperti ibunya melahirkan. Setiap hari. Jadi ada setiap hari itu namanya pembersihan, clean, dibersihkan setiap hari. Karena kita kumuh setiap hari kita dibersihkan. Kayaumi waladathu ummu. Seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain berbunyi, bukan hanya yang 3 itu. Termasuk juga ke dalamnya adalah it'amut ta'am, memberi makan orang yang sangat butuh. It'amut ta'am, memberi makan orang yang sangat butuh dengan makanan, orang yang berhajat, orang fakir.
Dan juga menyuguhkan hidangan istimewa ke tamu-tamu. Ibu-ibu jangan cekik kalau tamu datang ke rumah. Jalah suah. Jarang yang ngek, katangan yang ngek. Buang kopi. Tak perlu tertungkui kopi yang terserak aku. Karena dengan hati yang ikhlas, senang hati kita melayani tamu, lalu kita suguhkan hidangan terbaik, itu menjadi perbincangan mereka. Jangan Nabi nyuruh ikramul dhuyuf. Muliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Perintah itu. Kita datang tamu itu wajah kita senang. Nampak kan? Kembalilah kau bacanya. Bisa dia pada aku tamu berkelaran kepanjang, saya enggak. Tamu siapapun sambut bagus-bagus. Jelas suah. Iko ayo kepanjang saya lah suah. Jarang yang kok temani lah, kok kopi lah. Kalau tetalu kok banyaknya piti keluar kan. Cuma jangan baik. Bukan basa-basi, memang orang kalau basa-basi berbeda dengan senang. Orang kalau senang tamu datang itu kan membawa berkah tuh. Apa berkahnya ini? Menjadi perbincangan seru oleh malaikat. Dihapuskan dosa-dosa. Kalau ke sana kita berpikir, ini kita sedang dapat hadiah luar biasa nih. Doa malaikat. Penghapusan dosa dan melaksanakan sunnah Nabi. Terkenallah dan Nabi Ibrahim itu adalah bapak tamu. Nabi Ibrahim bapak tamu, sangat senang dengan tamu. Sehingga tidak ingat Nabi Ibrahim yang datang ini malaikat. Atau tidak tahu sama sekali bahasa itu malaikat datang. Nabi Ibrahim. Saking ditanya, sampai tanya-tanya tamunya dia mengelicik saya kalau kami cari ini jauhi sikoi dabiah ni. Kiranya malaikat anda pula Nabi mengata-ngatai, kau tahu dia malaikat yang dabiah sapi sikoi. Nah begitu kan. Ini dia ikram, memuliakan tamu juga. Jadi memberi makan orang miskin dan tamu-tamu. Linul kalam, termasuk lemah lembut dalam bicara, tidak menangik-nangik, tidak mari-ari, tidak kareh-kareh, tidak kasar. Linul kalam kepada yang lain. Luar biasa nih perbuatan-perbuatan ini. Dan jangan lupa rajin salat malam, minimal setelah salat isya salat 2 rakaat atau langsung witir. Minimal setelah itu salat witir, itu sudah masuk qiyam. Kalau tidak mau jago bangun malam, sudah isya, sudah mengaji, kami sudah mengaji langsung witir. Salat 2 rakaat tambah witirika, sudah. Kalau malam nanti mengantuk betul, pokoknya jangan sampai kosong sesudah isya itu daripada salat sunat sampai menjelang subuh. Itu sudah tercatat dalam beberapa kajian, itu sudah termasuk namanya orang itu qiyam. Tapi bisa tidak tahajud namanya. Sebab tahajud terus tidur dulu. Ini semua mengundang decak kagum para malaikat-malaikat. Decak kagum para malaikat. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan, ini hafalah dia. Ya Muhammad, idza sallaita faqul. Ini Allah langsung mengajari Nabi. Ya Muhammad, apabila engkau telah selesai salat, faqul, katakan ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, suka senang berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk suka senang rajin mengerjakan apa saja yang namanya bentuk kebaikan. Karena kita dilarang memandang remeh kebaikan. Lah tahkirannya, jangan kamu pandang remeh kecil kebaikan itu, walaupun hanya dengan menunya dengan kaki di jalan gini, dah. Yang penenteng. Jadi yang diminta as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu, mohon kepadamu agar aku mengerjakan aneka macam kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan segala yang namanya bentuk kemungkaran-kemungkaran. 2. Wa hubbal masakin, mencintai, menyukai orang miskin.
Sehingga Nabi suka berada di tengah orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah, jika engkau inginkan untuk menimpakan fitnah kepada suatu kaum, kepada hamba-hambamu ya Allah, fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian berat, maka fatawaffani ghaira maftun, wafatkan aku tanpa mengalami ujian itu. Sebab ujian akhir zaman bisa berbalik iman. Pagi beriman, sore kafir. Atau kemarin begini, sore begini. Ku matul mencelik piti. Aku tukar iman. Tukar iman. Kok merah matul nak aku kulabu. Kalau merah kan wangi kan? Labu matul. Jadi idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Fatawaffani ghaira maftun. Ini doa Nabi. Bahkan kelanjutan doanya masih panjang, yaitu doanya as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku juga mohon kepadamu bagaimana supaya aku bisa mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan aku kepadamu. Dalam bahasa doanya. Intinya bahwa salah satu hal yang harus kita perbanyak melakukannya, lebih-lebih di bulan yang mulia ini, memperbanyak amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh itu dijadikan oleh Allah untuk kafarat, penumbuk, penempe, penambah, penyisi. Kalau orang Minang namanya pambilai, penumbuk, penyisi, panukua, panguai, mampare. Itu bahasa Minang. Itulah fungsi amal-amal saleh. Di dalam ayat yang kita baca tadi sedikit, ada waktu 3 minit lagi, di surat Taghabun. Siapa saja yang beriman kepada Allah, di tengah-tengah ayat ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ya, keimanan yang benar, keyakinan benar, dan hal-hal yang dituntut di balik keimanan itu, lalu dia beramal saleh, baik amalan itu yang sifatnya wajib ataupun yang sunat-sunat atau sekedar anjuran, banyak dia beramal saleh, dengan begitu yukafir. Ini jawab syarat. May yu'min. Ini namanya syarat. Fi'il syarat. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kalau siapa saja, berarti siapa saja yang mengerjakan itu, nanti jawabannya akan Allah hapuskan atau Allah tutupi, Allah kafarat segala sayiatnya. Yang kedua dimasukkan ke surga. Dua dilakukan, dua imbalan. Dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maka selama kita duduk di sini, bahkan semenjak datang ke masjid tadi, sampai duduk di sini, maka selama itu terjadi namanya penghapusan. Tiba di data-data, penghapusan data. Mulai berlaku penghapusan data sejak berangkat ke masjid. Dimulai hitungan ketiga. 3, 2, 1, go. Mulai menghapus data. Sampai detik ini dihapus data. Karena sampai detik ini, mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang beramal saleh. Hapus dia. Yang ingat, jangan lupa menjadi topik hangat di malaikat. Jadilah kita menjadi orang yang sangat viral di langit. Viral di langit. Heboh malaikat. Bahkan amalan-amalan salah kita, amalan-amalan saleh kita berupa zikir dan doa itu menyebut-nyebut nama kita di sana. Kalau begitu kita tidak akan kecewa kalau kita tidak hangat di atas dunia. Tidak viral. Wah, ada orang keraja orang mencari viral di dunia saja. Biarlah buruk-buruk, pokoknya viral saja. Maka carilah ketinggian derajat di sisi Allah, jangan ketinggian derajat di sisi manusia. Dengan cara perkokoh permantap iman,
permantap iman, perbanyak amal saleh dan pendekatan diri kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Idza rata fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. As'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kira-kira begitu. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan dengan di kita yang mendengar juga bermanfaat. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.